Kejaksaan Agung sedang tancap gas dalam perang melawan korupsi. Setelah membongkar timbunan harta 1 triliun rupiah di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung, kini mereka menahan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Tom ditahan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Kerugian negaranya mencapai 400 miliar rupiah. Tom ini bukan orang kemarin sore. Dia lulusan Harvard yang menjadi Menteri Perdagangan di bawah Presiden Jokowi pada 2015 sampai 2016. Dugaan korupsi ini juga diduga dilakukan saat ia menjadi menteri. Menurut Jaksa Agung, Tom ketika itu mengizinkan pengimporan gula kristal mentah 105.000 ton oleh 9 perusahaan swasta. Nama-namanya adalah PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Fornindo, PT Angels Product, PT Makassar Tene, PT Berkah Manis Makmur, PT Sentral Usaha Tama Jaya, PT Duta Segar Internasional, dan PT Medan Sugar Industry. Saat itu Indonesia memang sedang kekurangan pasokan gula, tapi ada sejumlah kesalahan Tom. Pertama, untuk mengatasi kekurangan gula, seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih, bukan gula kristal mentah. Kedua, seharusnya hanya BUMN yang diizinkan mengimpor gula untuk mengisi kekurangan di dalam negeri. Sementara Tom malah memberikan izin impor gula kristal mentah itu kepada swasta, bukan BUMN. Lucunya aturan bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula itu sebenarnya ditandatangani Tom sendiri. Tapi kali ini dia mengabaikannya begitu saja. Pemberian izin impor itu juga tidak melalui rapat koordinasi antar kementerian dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula. Tom seperti jalan sendiri. Setelah diimpor, gula mentah tersebut diolah jadi gula kristal oleh 9 perusahaan pengimpor. Padahal mereka sebenarnya tidak memiliki izin untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. 9 perusahaan tersebut hanya punya izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi yang diperuntukkan bagi industri makanan, minuman, dan farmasi. Setelah diolah, gula kristal putih itu dibeli oleh sebuah BUMN bernama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia alias PPI. Yang menjadi direktur pengembangan bisnis PPI ketika itu adalah Charles Sitorus yang kini juga menjadi tersangka. Oleh PPI, gula itu dijual ke masyarakat dengan harga Rp16.000 yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi saat itu yaitu Rp13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Gara-gara praktek licik itulah menurut Kejagung negara dirugikan Rp400 miliar. Berapakah uang korupsi yang diperoleh Tom? Tidak jelas. Kejagung sendiri menegaskan penetapan seseorang menjadi tersangka tidak harus karena menerima duit korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, korupsi tidak hanya soal memperkaya diri sendiri. Artinya, seseorang tidak harus mendapatkan keuntungan. Yang penting ketika seorang pejabat yang dengan jabatannya mengambil tindakan yang terkategori sebagai perbuatan melawan hukum dan tindakannya itu menguntungkan orang lain atau korporasi, dia bisa dianggap korupsi. Karena tuduhan inilah Tom dan Charles kini ditahan di rumah tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Mereka ditahan untuk 20 hari ke depan, sementara Kejagung melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk mengadili mereka. Ketika didatangi Kejagung untuk ditahan, Tom hanya mengatakan ia berserah diri pada Tuhan. Penahanan Thomas Lembong ini dengan segera menarik perhatian masyarakat. Tom ini tidak bertampang seperti koruptor, bahkan bisa dibilang masa lalu Tom sangat mengesankan. Pria kelahiran 4 Maret 1971 ini mendapatkan gelar sarjana ilmu desain urban dan arsitektur dari salah satu perguruan tinggi terbaik di Amerika, Universitas Harvard pada 1994. Sempat menempuh pekerjaan di sektor finansial swasta, Tom menjabat pejabat senior di Badan Penyihatan Perbankan Nasional pada tahun 2000. Lembaga ini dibentuk pemerintah Indonesia untuk merestrukturisasi sejumlah bank dan mengurus kredit macet di kalangan swasta akibat krisis keuangan yang melanda negara-negara di Asia pada 1997 dan 1998.
Karirnya terus berkembang hingga ia ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan pada Agustus 2015. Dia sendiri mengenal Jokowi saat sang presiden masih menduduki jabatan Gubernur DKI pada 2013. Tom kala itu menjadi penasihat ekonomi sekaligus penulis pidato Jokowi yang berstatus Gubernur DKI. Karena posisinya itulah ia mengenal cukup dekat keluarga Jokowi. Pada Juli 2016, Jokowi memberikan posisi baru kepadanya, yaitu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tapi hubungan keduanya tak berlanjut saat Jokowi memulai kepresidenannya pada periode kedua. Pada Oktober 2019, Thomas tak lagi duduk di kabinet ataupun memimpin sebuah lembaga negara. Tom lalu beralih kapal. Pada 2021, Tom Lembong ditunjuk oleh Anies Baswedan yang ketika itu menjabat Gubernur DKI menjadi Ketua Dewan PT Jaya Ancol. Tom lalu menyokong Anies yang berkompetisi pada pemilihan presiden 2024. Dia berperan sebagai salah satu pucuk pimpinan di tim pemenangan Anies kala itu. Dalam pertarungan itu, Tom berposisi kritis terhadap Jokowi dan Gibran. Dalam sejumlah kesempatan berbicara, Tom mengatakan Jokowi telah berubah. Media juga menyiarkan bagaimana dalam perdebatan Cawapres, Gibran berulang kali menyebut nama Tom saat menanggapi Caimin sebagai Cawapres Anies. Pertama, Gibran menyindir Caimin mendapat contekan dari Tom. Kedua, Gibran menyatakan keheranannya bahwa Caimin tak paham akronim LFP, padahal Tom pasti sering berdiskusi dengan sang Cawapres. Ketiga, Gibran bertanya apakah Caimin anti nikel seperti Tom Lembong. Ketika itu Tom hanya berkomentar bahwa dia sudah memberikan contekan pada Jokowi selama bertahun-tahun mendampinginya. Karena konteks itulah banyak pihak menduga-duga bahwa Tom sekarang ditahan bukan semata-mata karena tuduhan korupsi. Tom dianggap sekedar dicari-cari kesalahannya. Salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan adalah mengapa baru sekarang Tom diperiksa, padahal kasus pengimporan gula ini terjadi pada 2015, artinya 9 tahun yang lalu. Di medsos tersebar data yang menunjukkan banyak menteri perdagangan sesudah Tom yang juga melakukan impor gula. Misalnya saja, Enggar Tiasto Lukita pengganti Tom mengimpor 15 juta ton. Lalu, Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan pada 2019 sampai 2020 mengimpor 9,5 juta ton. Lantas, Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan 2020-2022 mengimpor 13 juta ton dan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan 2022-2024 mengimpor 18 juta ton. Bagaimana dengan mereka? Tanya netizen. Buat saya, kalau ada indikasi serupa, seharusnya Kejaksaan Agung melakukan hal yang sama, menyelidiki para menteri itu. Tapi yang harus diingat, Tom dituduh korup bukan hanya karena mengimpor gula. Dia dianggap bersalah karena pertama-tama menugaskan 9 perusahaan swasta melakukan impor, sementara peraturan yang dia tanda tangani sendiri menyatakan yang boleh mengimpor hanyalah BUMN. Lebih jauh lagi, para perusahaan swasta itu kemudian mengolah gula mentah itu menjadi gula kristal dan kemudian menjual gula itu kepada PPI yang memperoleh keuntungan besar karena praktek tersebut. Jadi kita tak bisa dengan mudah mengatakan hanya Tom yang kena sasaran tembak sementara yang lain dibiarkan melenggang. Yang harus diselidiki adalah apakah Enggar Tiasto, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan juga melakukan praktek impor tanpa BUMN. Untuk sementara kita berprasangka baik saja dulu. Karena apa yang dilakukan Kejaksaan Agung memburu para koruptor ini luar biasa penting. Kejaksaan Agung sendiri membantah bahwa mereka melakukan politisasi hukum. Menurut mereka, kasus Tom ini diusut sejak Oktober 2023. Penyidikan dalam perkara ini sudah berlangsung 1 tahun dengan jumlah saksi sekitar 90, kata Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Kohar. Sebagai masyarakat, kita berharap saja pembongkaran kasus Tom Lembong ini bisa berjalan terus dan berjalan mulus. Korupsi adalah kejahatan luar biasa di Indonesia. Presiden Prabowo sendiri sudah berulang kali menegaskan pemerintahnya akan memerangi korupsi dengan segenap daya.
Kita dukung Kejaksaan Agung, kita dukung pemerintahan Prabowo melanjutkan perang mereka. Seperti dikatakan Tom, kita serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan juga yang paling menentukan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.